guys, kembali lagi bersama gua di Sakahyang Review. By the way, apa kabar penonton setia Sakahyang? Persiapkan cemilan kalian untuk menonton film terbaru dan paling ditunggu saat ini, di mana film yang akan dibahas kali ini berjudul Frankenstein tahun 2025. Oke lah, karena film ini sangat panjang dengan durasi aslinya 2 jam setengah. Mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahyang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya kapal ekspedisi Denmark yang terjebak di kutub utara pada tahun 1857. Di tengah udara dingin yang menusuk tulang, seorang kapten kapal bernama Anderson meminta para awak untuk segera menghancurkan es yang menjebak kapal ini. Vi er hverken op til jer! Er det forstået? Di malam harinya, Larsson memberitahu ledakan yang terjadi dari arah kidul. Dirasa telah terjadi sesuatu, Anderson bergegas mengeceknya. Han såret mand! Han har mistet meget blod! Han har brækket benet! Sontak mereka pun kaget saat mendapati seorang pria ripuh dengan luka tusukan di bahunya. Di saat itu pula, Anderson yang mendengar suara geraman bergegas mengevakuasi pria tersebut. Bag til skibet! Den er på vej herhen. My God, sontak mereka pun syok saat sosok ini begitu kuat seperti psikopat. Di tengah kepanikan, Anderson meminta Larsson untuk segera membawakan bedil andalannya. Sontak mereka pun merasa lega saat melihat sosok misterius ini berhasil dijatuhkan. Akan tetapi... Di tengah keadaan genting, Anderson yang mempunyai ide berniat melakukan sesuatu. Akhirnya, Anderson pun berhasil menenggelamkan sosok misterius ini ke dasar lautan yang membeku. Di keesokan harinya, pria bernama Victor Frankenstein menanyakan kemana sosok misterius yang semalam mengejarnya. Lantas Anderson berkata, jika makhluk itu berhasil ia tenggelamkan ke dasar lautan yang membeku. Namun Victor berkata jika sosok tersebut tidak akan bisa mati dengan cara apapun. Ia pun yakin jika makhluk itu akan kembali lagi untuk mengincar dirinya. Di tengah obrolan, Anderson yang penasaran langsung menanyakan identitas sosok itu yang sebenarnya. Lantas Victor mengatakan, jika sebenarnya sosok tersebut merupakan makhluk ciptaannya yang kini berubah menjadi sosok iblis abadi. Mendengar hal itu, seketika Anderson pun heran dengan maksud perkataan Victor. Sementara di luar, mereka pun tidak menyadari jika makhluk ciptaan Victor berhasil keluar dari dalam lautan yang membeku. Di malam berikutnya, Anderson yang sedang mengobrol seketika panik saat mendengar suara keributan di luar kapal. Melihat kedatangan si makhluk, Victor memohon untuk jangan menghabisi orang-orang tidak berdosa. Victor pun berjanji jika dirinya akan menyerahkan diri. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka?
Kisah ini dimulai pada saat Victor masih kecil, di mana pada saat itu, ibu Victor yang bernama Claire akan menikah dengan seorang pria bernama Leopold. Dan meskipun terlihat sudah expired, Leopold ini ternyata merupakan seorang bangsawan kaya, sekaligus dokter bedah paling terkenal di negara Skotlandia. Pantas saja Claire mau-mau saja dilamar oleh aki-aki tua bangka ini. Hingga pada suatu masa, Leopold yang semakin tua berniat mewariskan pengetahuannya pada Victor. Dengan didikannya yang sangat keras, Leopold meminta Victor untuk bersungguh-sungguh mewarisi ilmu kedokterannya. Terlebih Victor akan menyandang nama Frankenstein yang telah dikenal sebagai dokter ahli bedah di dunia. Hingga setelah belajar dengan keras, Victor selalu bermain bersama ibunya yang kini sedang hamil 9 bulan. Rupanya, tua-tua gini si Leopold masih bisa ngebuntingin cewek. Hingga di tengah asiknya bermain, Victor pun panik saat melihat ibunya tiba-tiba mengalami kontraksi. Father! Father, see Mama! Hot water and clean linen, Mama? a lot of Mama? it. Now, Victor! Father! Save her, please! Namun sangat disayangkan, Claire pun harus meninggoy setelah melahirkan anak keduanya dari bibit Leopold. She who I thought would never leave. Her eyes. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, adik Victor yang bernama William terlihat selalu dimanjakan oleh Leopold. Jelas saja hal itu membuat Victor kesal dengan pilih kasih yang dilakukan oleh ayah tirinya. Hingga setelah Victor selesai belajar, ia langsung mengungkapkan unek-unek yang selama ini ia pendam pada ayahnya. Di mana Victor merasa kecewa pada ayahnya yang bisa-bisanya membiarkan ibunya meninggoy ketika persalinan. Padahal Leopold sering mengaku sebagai dokter bedah paling ahli di dunia. Namun Leopold menegaskan, jika perkara kematian merupakan takdir Tuhan yang tak bisa diubah. Mendengar hal itu, Victor yang tidak terima dengan kematian mulai berambisi untuk mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Dirasa putranya halu, Leopold tidak terlalu menanggapinya. Hingga 4 tahun kemudian, Victor dan William harus menjadi yatim piatu setelah Leopold kehabisan usia. Hingga dari kematian yang terus menimpa keluarganya, Victor pun berjanji di mana suatu saat nanti ia akan mampu memecahkan takdir kematian ini. Singkat cerita, pada tahun 1855, Victor yang kini sudah dewasa sedang melakukan presentasi di depan para saintis dan pemuka agama terkenal di masanya, di mana Victor mengaku telah mampu melakukan terobosan spektakuler yang akan membuat manusia merasa santai saat menghadapi kematian. Ignite a divine spark in these young. Pursue nature to her hiding places. Sungguh mengerikan. Victor pun menjelaskan jika dirinya telah mampu membuat manusia dengan menggabungkan organ-organ yang telah mati. Sontak mereka pun terperangah saat melihat keberhasilan dari penelitian yang dilakukan oleh Victor. It is a decision, motor coordination between brain that already died. Turn that off at once! Meskipun penelitiannya benar-benar terbukti, namun kebanyakan dari mereka menolak hal tersebut. Terlebih ide yang dilakukan Victor sudah melampaui batas dan aturan Tuhan. Lantas apa boleh buat, Victor yang kecewa memutuskan untuk pergi. Singkat waktu, Victor pun diundang oleh seorang pria kaya bernama Hendrik. Sambil memperlihatkan foto, Hendrik berkata jika adik tiri Victor telah bertunangan dengan ponakannya yang bernama Elizabeth. Setelah sedikit basa-basi, Hendrik mengungkapkan jika dirinya sangat terkesan dengan penelitian yang dilakukan oleh Victor. Kemudian, Hendrik yang tertarik langsung mengundang Victor ke rumahnya untuk membicarakan hal ini lebih jauh lagi, sekaligus bertemu dengan William yang akan berkunjung bersama tunangannya. Setibanya di kediaman Hendrik, Victor langsung memberikan semua catatan penelitiannya. Akan tetapi, dirinya kini sedang kebingungan di mana penelitian ini membutuhkan tempat yang mumpuni dan juga tenaga listrik yang sangat besar. Karena ia merasa semakin besar energi yang disalurkan, maka objek penelitiannya akan hidup dengan normal. Lantas, sambil memperlihatkan susunan saraf yang selama ini ia pelajari, Hendrik selaku miliarder berkata, jika dirinya sudah lama ingin bekerja sama dengan orang seperti Victor, maka dari itu, ia pun siap memberikan modal
modal unlimited guna mempermudah pengembangan proyek ini. Sontak Victor pun heran dengan Hendrik yang tiba-tiba saja bersedia menjadi donatur. Hingga beberapa saat kemudian, Victor pun senang saat bisa kembali bertemu dengan adik tirinya setelah 20 tahun tidak bertemu. Lalu dengan bangganya, William pun memperkenalkan tunangannya yang bernama Elizabeth yang juga merupakan keponakan Hendrik. William and Harlander to a lake near Vaduz. Construction was abandoned at the start of the war. I could feel. Singkat cerita, 2 minggu kemudian, Hendrik akhirnya membeli menara terbengkalai yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian. Anything. Setelah mengecek-ngecek sekitar, Hendrik meminta William untuk membantu menyiapkan segala sesuatunya. Kemudian, Victor langsung mengungkapkan semua kebutuhannya, termasuk alat penyerap tenaga geledek yang bisa langsung disalurkan pada si objek. Dengan senang hati, Hendrik pun bersedia untuk memenuhi semua keinginannya, namun dengan syarat, Victor harus memenuhi satu keinginannya jika proyek ini benar-benar berhasil. Singkat waktu sambil menunggu lab dibangun, Victor langsung mencari kandidat untuk dijadikan eksperimen dari beberapa penjahat yang akan dieksekusi. Di malam harinya, Victor diajak Elizabeth untuk makan malam di Ojon's Resto. Rupanya Elizabeth yang mengetahui proyek gila Victor merasa ada sedikit kesamaan dengan obsesinya yang ingin mengetahui lebih dalam tentang rahasia kehidupan. Hingga dari perbincangan itu, tiba-tiba saja mereka menjadi semakin dekat. Very well. And for the very first time. Singkat waktu, Victor dan yang lainnya mulai mempersiapkan semua peralatan untuk menunjang penelitian. Laboratory build and needs. He followed my instructions to the letter. And action points. Life. Beberapa hari kemudian, Victor pun kaget saat melihat Elizabeth tiba-tiba datang ke rumahnya. Lantas, Elizabeth berkata jika ia hanya ingin mengungkapkan sesuatu tentang hubungannya yang terasa salah, di mana setelah dipikir-pikir, ia akan tetap memilih William sebagai suaminya demi untuk menjaga nama baik keluarganya. Sontak Victor yang kena PHP langsung syok mendengar pernyataan itu. Elizabeth! Hingga di keesokan harinya, Victor yang galau memilih untuk lebih fokus pada tujuannya, di mana kali ini ia berusaha membuat simulasi pada sesosok jasad. My God, meskipun kaget, namun Victor senang saat dia bisa lebih mengerti cara kerjanya. 1 minggu kemudian, Victor yang baru tiba di medan perang langsung memilih beberapa jasad yang akan ia gunakan sebagai bahan baku penelitian, di mana Victor ingin mengambil organ dan anggota tubuh yang masih bagus untuk dirakit menjadi satu tubuh yang superior. Set that one over there. Bring the others. Edian sekali bagaikan ngerakit Gundam, Victor pun berhasil menciptakan satu manusia dari gabungan puluhan jasad. Hingga saat Victor melihat cuaca badai, ia pun berniat memanfaatkan petir untuk menghidupkan manusia ciptaannya. Sesaat kemudian, Victor pun heran saat melihat Hendrik yang sedang bersembunyi sembari memintanya mengambilkan obat yang tersimpan di dalam tongkat. Thank you.
Sontak Victor pun syok parah saat mengetahui jika Hendrik mengidap penyakit sipilis alias Lion King. Dan rupanya alasan Hendrik membiayai semua proyek ini bertujuan agar dirinya bisa dihidupkan kembali dengan bantuan Victor jika suatu saat nanti ia mati akibat penyakit ini. Namun seketika Hendrik pun syok saat Victor menolak keinginannya. Talk about this after, not now. Sesaat kemudian, Hendrik yang panik berusaha membujuk Victor untuk memenuhi permintaannya. Terlebih semua ini tidak akan terwujud tanpa uang yang selama ini ia gelontorkan. Akan tetapi Victor tetap menolak dengan alasan jika seluruh tubuh Hendrik sudah terinfeksi virus mematikan dan jika dibangkitkan pun percuma, di mana Hendrik hanya akan menderita. Dirasa sulit, Hendrik langsung mengancam Victor dengan akan membuang satu alat terakhir yang akan ia pasang. My God, melihat Hendrik jatuh dan bucat, Victor yang terobsesi tidak peduli dan lebih memilih untuk fokus pada penelitiannya. Seketika Victor pun kesal saat penelitiannya telah gagal. Di tengah rasa frustasi, ia yang lelah memutuskan untuk molor. Di keesokan harinya, sontak Victor pun syok parah saat melihat manusia ciptaannya benar-benar hidup. Face it. Victor. Yes. Di tengah rasa tak percaya, Victor langsung mengajari ciptaannya yang kita sebut saja sebagai Dayat. Terlebih dalam film dan novelnya, sosok ini tidak pernah memiliki nama yang spesifik. Sesaat kemudian, Victor langsung mengajak Dayat pergi ke arah basement, di mana ia ingin mengamankan Dayat terlebih dulu sebelum diajari berbagai hal. Hot. No, don't touch. Don't touch that. Very good. Very good. Careful. Yes, this one goes right here. Keep warm. Nice blanket to keep you warm. You stay here now. All right, stay there. No, it's all right. Beberapa bulan kemudian, Victor pun senang saat melihat kepala Dayat mulai menumbuhkan rambut, di mana itu berarti setiap sel yang ia rakit berhasil beradaptasi. Hingga saat Victor beres-beres, ia pun kaget saat melihat Dayat memegangi pisau cukur hingga terluka. Namun seketika Victor pun terperangah saat melihat regenerasi Dayat yang begitu ekstrim seperti Wolverine. Setelah mengetahui kekuatan Dayat yang begitu dahsyat, Victor pun heran karena setiap pelajaran yang ia berikan tidak pernah dipahami oleh makhluk ini. Hand! You're afraid of me. And your maker. Stop it! Saat memarahi Dayat, Victor pun heran saat mendengar kedatangan seseorang. Sontak Victor pun panik saat melihat kedatangan William dan Elizabeth. Sesaat kemudian, Elizabeth berkata jika ia hanya ingin memastikan keadaan pamannya yang sudah berbulan-bulan tidak ada kabar. Lantas Victor berkata jika sebenarnya Hendrik sudah lama pergi dari sini. Di tengah keheranan, Victor berusaha mengalihkan pembicaraan dengan mengajak William ke lab. Namun saat mereka pergi, Elizabeth pun heran saat mendengar suara aneh dari arah basement.
Sontak Elizabeth pun syok parah saat melihat percobaan yang dilakukan oleh Victor telah berhasil. Dan bukannya takut, Elizabeth yang memiliki fetis aneh seolah merasakan getaran luar biasa pada sosok Dayat. Who hurt you? Beberapa saat kemudian, Elizabeth menemui Victor dengan perasaan campur aduk. Ia pun merasa tak percaya jika percobaan yang dilakukan Victor ternyata berhasil. Mendengar hal itu sontak membuat William terperangah. Hingga sesaat kemudian, Victor langsung menunjukkan hasil ciptaannya yang ia beri nama Dayat. Tak hanya tubuhnya yang tinggi, Dayat memiliki kekuatan luar biasa setara Hulk dan regenerasi ekstrim seperti Wolverine. Dan untuk berjaga-jaga, ia pun harus merantainya di tempat ini. Everything for the moment. He returns. Of course. Intelligent. Di malam harinya, Elizabeth yang penasaran berniat kembali menemui Dayat. Di saat itu pula, Dayat pun senang saat melihat kedatangan Elizabeth. Dan karena Elizabeth tertarik dengan Dayat, ia pun berusaha mengajari Dayat untuk menyebutkan namanya. I'm Elizabeth. Elizabeth. Sepulangnya dari basement, ia pun kepergok oleh Victor. Lantas, Elizabeth diperingatkan untuk jangan terlalu dekat dengan Dayat yang dirasa belum stabil. Mendengar hal itu, Elizabeth malah kesal dengan Victor yang memperlakukan Dayat seperti hewan. Terlebih untuk apa Dayat diciptakan jika hidupnya hanya untuk disiksa seperti itu. Setelah adu bacot dengan Elizabeth, Victor yang kesal berniat melampiaskan kemarahannya pada Dayat. Purer than the common man, and I somehow the villain. Give me your leg! 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 Victor! Seketika Victor pun kena mental setelah melihat Dayat yang mengamuk. Di keesokan harinya, Victor berkata jika dirinya telah membuat kesalahan dengan menciptakan manusia yang berbahaya. Kemudian, Victor berniat mengajak William untuk memperlihatkan sesuatu. Betapa syoknya William saat melihat jasad Henrik yang mengenaskan. Dan sungguh goblok. Victor yang watados malah memfitnah Dayat yang telah menghabisi Henrik. Kemudian Victor meminta William untuk merahasiakan hal ini pada Elizabeth dan langsung mengajaknya pergi ke kota. Sementara ia akan menghabisi Dayat dengan meledakkan tempat ini. Singkat waktu, Elizabeth pun merasa aneh dengan William yang tiba-tiba mengajaknya pergi dari tempat ini. Saat William dan Elizabeth pergi, Victor bergegas melakukan persiapan dengan menggunakan ratusan pertamak oplosan untuk meledakkan menara ini. Sementara di sisi lain, Elizabeth pun merasakan firasat buruk yang akan menimpa Dayat. Lantas, ia pun meminta William untuk segera putar balik. Kembali pada Victor. Namun entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja Victor merasa kasihan dengan Dayat yang terus memanggil-manggil namanya. My God, akibat terheboh ledakan, kaki Victor pun sampai rawing. I called your name.
Untung saja Dayat masih bisa lolos dari ledakan dahsyat itu. Singkat waktu, Dayat yang tak punya tujuan hanya bisa lontang-lantung dan apruk-aprukan ke arah hutan. Setelah ngeluting mantel dari sisa-sisa korban perang, Dayat pun kembali melanjutkan perjalanan. Namun sesaat kemudian, Dayat yang ternyata memiliki hati lembut terlihat memberi makan seekor rusa dengan buah cecenet. Did you get it? Namun lagi-lagi, kelakuan iblis manusia membuat Dayat mengalami tekanan batin. Di tengah pelarian, Dayat yang tiba di peternakan kumuh memutuskan untuk bersembunyi di tempat ini. Di keesokan harinya, Dayat yang terbangun langsung panik setelah mendengar kedatangan keluarga peternak. Di tengah persembunyian, perhatian Dayat tertuju pada kehangatan si kakek dan cucunya yang selalu mengungkapkan kasih sayang dengan mengelus kepala. Seiring berjalannya waktu, Dayat terus memperhatikan si kakek dan cucunya yang penuh dengan rasa cinta. Tak cuman itu, ketika si kakek mengajarkan cucunya kosakata, di saat itu pula Dayat pun ikut belajar secara diam-diam. Hingga setelah beberapa bulan bersembunyi, Dayat yang tersentuh mulai memikirkan cara untuk menolong keluarga ini. Come and see! There's more! Hingga pada suatu hari mereka pun senang saat melihat banyaknya kayu bakar yang tiba-tiba tersusun rapi di halaman rumah. Di saat itu pula, si kakek bernama David merasa jika hal ini merupakan bantuan dari roh hutan. Thank you. Tak hanya itu, di tengah malam diam-diam Dayat membetulkan kandang domba di peternakan ini. Hingga Dayat menjadi sosok pelindung tak terlihat bagi keluarga peternak ini. Come along. Here you go. Find his missing hand. It's his land. Namun pada suatu hari, mereka pun panik saat mendengar kedatangan kawanan serigala yang menyerang domba-domba peliharaan mereka. To me. Put between them. Singkat waktu setelah diserang kawanan serigala, anak-anak David berniat untuk memburu serigala alpa yang selalu meneror keluarganya. Terlebih mereka yakin serigala-serigala ini akan kembali menyerang. Mengetahui David sendirian, Dayat berusaha memberanikan diri untuk menemuinya. Dan sungguh tanpa diduga, kehadiran Dayat disambut baik oleh David yang memiliki kekurangan dalam melihat. Di saat itu pula, kebaikan hati David bisa dirasakan oleh Dayat hingga ia pun ingin terus membantu keluarga ini. Menyadari jika Dayat adalah orang yang selama ini membantu peternakan, ia pun menerima Dayat sebagai teman. Singkat cerita, David yang semakin dekat dengan Dayat mulai menanyakan asal-usul Dayat yang sebenarnya. Hingga Dayat kembali teringat dengan satu nama yang pertama kali ia ucapkan. Tak lama kemudian, Dayat yang teringat pada Victor berniat kembali ke lab untuk mencarinya. What? A wretch. Namun setibanya di reruntuhan lab, Dayat pun heran saat menemukan lembaran catatan penelitian milik Victor. Dan betapa syoknya Dayat saat menyadari jika dirinya merupakan manusia buatan yang diciptakan oleh Victor. Setelah mengetahui kenyataan yang sangat pahit, Dayat memutuskan untuk kembali ke peternakan dan menceritakan hal ini pada David. Namun sekembalinya ke peternakan, sontak Dayat pun panik saat melihat kawanan serigala menyerang David.
Betapa sedihnya Dayat saat mendapati David sudah sekarat. Di tengah kesedihan, Dayat pun menceritakan jika dirinya bukanlah siapa-siapa di dunia ini. Tapi meskipun begitu, David tetap percaya jika Dayat ini merupakan sosok yang berhati mulia. Hingga setelah David meninggoy, secara kebetulan keluarga David baru saja pulang berburu. Mereka pun malah menuduh Dayat yang melakukan semua ini. Padahal jelas-jelas banyak bangkai serigala bergelimpangan di dalam rumah. Get it! Sungguh malang, tak cuma merasakan sakit hati, Dayat pun malah dituduh melakukan pemodaran. Rupanya tak hanya memiliki regenerasi cepat, Dayat pun memiliki keabadian alias tak bisa modar. Death, a gift. Kemudian scene beralih pada Victor. Setelah terbangunkan mimpi buruk, William yang datang memberitahu jika malam pesta pernikahannya bersama Elizabeth akan segera digelar. Dan bisa kita lihat, setelah terheboh ledakan, kini Victor kehilangan sebelah cekernya dan harus menggunakan kaki palsu untuk berjalan. The paps everywhere. Throw them everywhere. Singkat waktu, Victor yang sedang melakukan persiapan seketika heran saat melihat pintu balkon yang terbuka. Betapa syoknya Victor saat menyadari Dayat masih hidup. Lantas tanpa basa-basi, Dayat yang merasa kesepian meminta Victor untuk menciptakan sosok pendamping yang sama seperti dirinya. Terlebih Dayat yang abadi tidak bisa hidup sendirian di dunia ini. Namun dengan sangat menyesal, Victor langsung menolaknya karena ia sadar dengan menciptakan Dayat saja itu merupakan sebuah kesalahan. Tak cuma itu, jika permintaan Dayat untuk memiliki istri dipenuhi, ia yakin Dayat pasti akan bereproduksi dan menciptakan keturunan mutan yang akan terus beranak pinak. Setelah permintaannya ditolak, Dayat yang kesal mulai mempertanyakan alasan Victor menciptakan dirinya. That horrible. The miracle is not that I should. Infinite! Step aside. Di tengah keributan, sontak Elizabeth terperangah saat melihat Dayat yang masih hidup. Dan rupanya, selama ini Elizabeth merasakan galau kronis setelah kehilangan Dayat. Di saat itu pula, Victor yang melihat pistol berniat menghabisi Dayat. Seketika Elizabeth pun mules saat berusaha menghalangi tembakan Victor. Di tengah rasa mules, tanpa peduli pada nasib calon suaminya, Elizabeth meminta Dayat untuk segera membawanya pergi dari tempat ini. Saat Dayat pergi, Victor pun panik saat melihat adiknya yang sekarat. Hingga saat nyawa tinggal 5 watt, William meminta Victor untuk menghentikan kekacauan ini sebelum terlambat. Setelah adiknya tewas, Victor pun berniat untuk memburu Dayat. Kembali pada Dayat, Elizabeth yang sekarat diberitahu jika sebenarnya Elizabeth tidak perlu sok jago menahan peluru demi dirinya. Karena sejatinya Dayat kebal dari segala macam tembakan dan ledakan. Di tengah penyesalan, Elizabeth hanya berkata bahwa gue lupa. Di tengah kekesalan, Dayat kembali menagih keinginannya yang ingin dibuatkan pasangan. Kalau tidak, Victor harus benar-benar menghabisi dirinya. Past the forests and horizons.
Singkat waktu, Victor pun akhirnya mendedikasikan diri untuk memburu ciptaannya sebelum terlambat. Hingga tak terasa, Victor pun tiba di kutub utara. Sesaat kemudian, Victor yang melihat kemunculan Dayat bergegas membawa senjata. Listen when I hurt you. You put your faith in this. Setelah menemukan dinamit, Dayat yang ingin mati meminta Victor untuk menyalakannya. Akan tetapi, jika dinamit ini tidak bisa membunuhnya, Dayat akan mengejar Victor sampai mati. So, there you were, and I, flesh regrowing, setting, and small, finding no mercy. Rupanya ledakan dinamit pun tidak mampu menghancurkan Dayat. Bahkan, tidak membuat sedikit pun mantelnya rusak. Hingga kejadian ini berlanjut di adegan awal film tadi. Kembali ke masa sekarang, Dayat mengatakan jika dirinya sudah lelah karena sebenarnya Dayat hanya ingin hidup normal seperti orang-orang pada umumnya. Mendengar hal itu, Victor meminta maaf karena tindakannya telah membuat Dayat lahir hanya untuk menderita. Akan tetapi, Victor meminta Dayat untuk mengisi hidup dengan terus melakukan kebaikan. Hingga di ujung hayatnya, Victor yang kini sadar dan menganggap Dayat sebagai putranya, meminta Dayat untuk memaafkannya. Mendengar hal itu, Dayat yang berhati lembut langsung memaafkan Victor, apalagi ia tahu Victor akan meninggoy. I forgive you. Rest now, Father. Beberapa saat kemudian, Anderson yang telah mendengar cerita kehidupan Dayat meminta semua awak kapal untuk membiarkan Dayat pergi. Namun sebelum melakukan petualangannya, Dayat berniat membantu Anderson terlebih dulu. Get off. Bagaimana, film yang cukup menarik bukan? Tak ada yang perlu dijelaskan lagi karena sudah jelas. IMDb untuk film ini adalah 7,6 dan menurut Sakahyang cocok saja dengan nilai segitu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Frankenstein tahun 2025. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakahyang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.